الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Masya Allah, gimana kabarnya di rumah sana? Mudah-mudahan baik-baik semuanya ya. Dan Ali ingin sapa juga untuk semua jamaah yang udah di sini pakai biru-biru sama putih. Assalamualaikum. Kurang semangat nih. Assalamualaikum. Iya, dari majelis taklim mana nih? Kerawang ya. Terima kasih ya Umi udah nyampe di sini. Mudah-mudahan perjalanan Umi dari rumah sampai sini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tema kita sangat luar biasa. Ada 3 tema yang akan kita angkat. Yang pertama, ketika melalaikan cinta Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang pertama nih ya. Dan yang kedua, kenapa ibadah terasa berat. Nah, dan yang ketiga, memaafkan ala Rasul. Bisa gak sih kita? Wah, itu jadi pertanyaan ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Kiai Fikri Haikal MZ, Ustadz Syamsul Ma'arif, dan Ustadz Lutfi. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Namun sebelumnya Ali ingin memberikan informasi tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Yuk ibu sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam tema kita yang pertama. Ketika melalaikan cinta Allah Subhanahu wa taala, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Fikri Haikal MZ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Kalau mau dihitung cinta dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh tidak bakal terhitung nikmat dan tidak akan sanggup kita membayangkan cinta Allah kepada hambanya. Dari mulai kita bangun tidur, cinta Allah sudah kepada kita hamba-hambanya. Menjalankan aktivitas penuh dengan kasih sayangnya Allah. Bahkan sampai kita tidur lagi, bahkan tidur kita pun itu merupakan bentuk cinta Allah kepada kita para hambanya. Nggak usah bayangin yang jelimet dan susah-susah.
waktu kita tidur, Allah tetap mencintai kita hamba-hambanya. Apa buktinya? Kebayang gak sama kita? Waktu kita tidur entah siang hari atau malam hari, kuping kita yang begini sensitifnya, gampang bener dimasukin sama binatang kecil. Allah sayang sama hambanya. Dilarang makhluk lain untuk gangguin kita manusia. Kebayang lubang kuping, lubang telinga yang begini kecilnya. Kalau dimasukin semut aja kelojotan minta ampun. Betul? Tapi kenapa ketika kita tidur pulas, tidak ada binatang kecil yang masuk ke lubang telinga kita? Itulah bentuk cinta Allah kepada kita makhluknya. Begitu banyak cinta Allah kepada kita, tapi kadang-kadang persoalannya lebih sering kita lalaikan bentuk cinta Allah ini. Diberikan oleh Allah kesehatan. Hari ini kita dapat berkumpul di sini. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang menggunakan kesehatannya tidak dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah berikan mereka cinta, tapi dibalas oleh tindakan durhaka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan pemirsa di rumah menggunakan cinta yang Allah berikan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk di dalamnya. Amin. Ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, orang yang bertakwa. Allah cinta benar sama orang yang bertakwa. Diberikan kesehatan, kesehatannya digunakan untuk beribadah. Diberikan ilmu, ilmunya diajarkan kepada orang lain. Diberikan tenaga, tenaganya bisa membantu buat yang memerlukan. Diberikan harta, hartanya disumbangkan kepada di jalan Allah. Ini kelompok manusia yang beribadah. Allah cinta benar sama orang yang beribadah. Allah cinta kepada orang yang bertakwa dalam artian Allah cinta kepada orang yang beribadah. Tapi Allah lebih cinta lagi kalau ada anak muda yang bertakwa. Allah lebih cinta lagi anak muda yang beribadah. Kalau orang tua rajin ibadah biasa, enggak istimewa. Tuh orang ngajinya tekun banget ya, jam 4 pagi udah berangkat dari Cikarang. Ini Cikarang nih, Kerawang. Ya, saya cuman ngetes, ibu-ibu denger apa enggak? Tuh orang ngajinya rajin bener ya. Tuh orang puasanya getol banget ya. Itu orang sedekahnya berani bener ya. Itu orang sholat jamaahnya enggak ketinggalan ya, tepat waktu ya. Umurnya berapa mas? 70 tahun. Pantes. Udah dikit lagi. Umur 70 tahun kalau masih kayak preman, insafnya kapan? Bener? Tapi kalau ada anak muda umur 30 tahun ke bawah, darahnya masih panas, geloraknya masih kencang, tapi dia salurkan itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, hidupnya memperbanyak ibadah, Allah cinta benar sama anak muda kayak begini nih. Allah cinta sama orang bertakwa, Allah lebih cinta lagi sama anak muda bertakwa. Yuk, kita semua jangan sampai melalaikan cinta Allah.
diberikan kesehatan, diberikan nikmat segala apapun yang ada pada kita. Gunakan itu untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kelompok yang dicintai oleh Allah, Allah senang sama orang kaya yang dermawan. Nih saya bilang nih, bukti cinta Allah diberikannya kita harta. Bu, yang namanya harta itu bukan cuma uang. Harta bukan cuma materi. Ilmu itu juga bisa masuk tuh, karena itu nikmat. Tenaga itu juga bisa masuk tuh, karena itu nikmat. Gunakan segala macam nikmat bentuk cinta Allah kepada kita untuk beribadah. Supaya apa? Kita juga bisa menggapai cinta Allah Subhanahu. Allah senang, Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan. Dikasihin hidup, banyak harta, banyak uang, rajin sedekah. Allah cinta tuh. Punya ilmu, ngajarin orang, kategorinya sedekah. Allah cinta tuh. Punya pikiran, punya tenaga, digunakan tenaga itu untuk membantu orang. Allah cinta. Orang kaya yang rajin sedekah, orang kaya yang rajin berderma, Allah cinta. Makanya kalau punya apa-apa, jangan jadi pelit. Tahu pelit? Koret. Kaya di sini yang dimaksud bukan cuma sekedar kaya banda, tapi juga kaya tenaga, kaya pikiran yang bisa kita sedekahkan. Jikalau orang lain perlu minta bantuan, sedekahkan. Allah senang, Allah cinta kepada orang kaya yang demen berderma. Allah cinta nih sama mereka. Tapi Allah lebih cinta lagi kalau ada orang miskin rajin sedekah. Nah, kita lihat nih. Orang kaya banyak duit, sedekah 5.000. Orang susah punya duit, sedekah 5.000. Nilainya sama-sama 5.000. Sama-sama 5.000. Tapi buat yang kaya 5.000 mah nggak ada artinya. Betul? Tapi buat yang miskin, yang susah, 5.000 sangat berarti untuk kelangsungan hidupnya. Tapi dia mau berbagi, dia mau melakukan sedekah hanya untuk mengharap cinta Allah. Pahalanya lebih besar. Allah cinta benar sama orang miskin, orang fakir, orang susah yang punya sifat berbagi. Orang kaya rajin berderma, Allah suka. Orang susah mau sedekah dan berbagi, Allah lebih cinta. Yang ketiga, kelompok yang dicintai oleh Allah. Allah senang sama orang yang rendah hati. Tawadu. Tawadu itu rendah hati. Allah senang sama orang yang rendah hati, enggak sombong. Biasanya orang kalau udah sombong pasti satu-satu temennya pada minggir. Bener apa enggak itu? Karena yang diceritain dirinya melulu, yang serba hebat. Betul? Atu-atu udah temennya pada minggir. Kata temennya, ngapain gua temenin orang gila. Ceritanya tentang kehebatan dirinya melulu. Pantas kemudian dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan Allah cinta kepada orang yang tawadu, orang yang rendah hati, jauh dari sifat sombong.
Tapi Allah lebih cinta lagi kalau ada orang kaya yang rendah hati. Allah senang sama manusia yang rendah hati. Tapi Allah lebih senang lagi kalau ada orang kaya rendah hati. Sebaliknya iblis laknatullah alaih paling kagak demen tuh. Kalau ada orang kaya kagak sombong, iblis nggak seneng. Begini dah, iblis tuh seneng kalau ada orang kaya sombong. Iblis paling nggak seneng sama orang kaya rendah hati. Iblis seneng orang kaya yang sombong. Tapi iblis lebih seneng lagi sama orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong rada mendingan ada yang dipunya. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karena itu dengan menyadari cinta Allah tiap saat turun kepada kita. Berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan. Hendaknya kita introspeksi untuk memperbanyak nilai-nilai ibadah. Satu contoh misalnya bentuk kesehatan yang ada pada diri kita. Ini bukti dari cinta Allah. Gunakan kesehatan itu untuk mengerjakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang di rumah sakit menjalani karantina karena virus COVID-19 yang masih mengganas di negara tercinta. Mereka ingin hadir di tengah-tengah kita, ingin melaksanakan berbagai macam ibadah, tapi terbatas. Kita yang Allah berikan cinta berupa nikmat kesehatan, maka gunakan nikmat itu untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, guru terima kasih ilmunya. Guru sedikit guru, ini kalau Allah mah nggak mungkin lalai sama kita ya guru ya. Nah kenapa sih guru kok kita kayaknya nggak lalai? Apa kita lalai sama Allah? Apa kita nggak paham ilmunya? Bagaimana guru ya? Bapak Ibu, kalau toh kita terjebak dengan kesalahan dan dosa, rahmat Allah melebihi segala-galanya. Jangan pernah kita stuck, kaki kita terjebak lalu malas melalaikan cinta Allah untuk memperbanyak ibadah karena kita merasa diri kita kotor, penuh dosa dan noda. Ketahuilah rahmat Allah, ampunan Allah melebihi segala-galanya. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, tapi ampunan Allah lebih banyak dari itu semua. Masya Allah, terima kasih guru ya. Jadi jangan sampai tuh ada kalimat yang lagi sering diucapin, nih jangan-jangan Allah lupa sama saya. Itu nggak mungkin ya. Yang sering melupakan adalah kita. Kita selalu lupa sama Allah, tapi Allah tidak pernah lupa sama kita. Terima kasih guru ilmunya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, kenapa ibadah terasa berat. Ini seru banget nih untuk dibahas ya. Dan insya Allah guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Syamsul Ma'arif nanti akan membahas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nadia Hawashi, Masya Allah ya. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih pemirsa di rumah yang masih bergabung bersama kami. Dan Ibu semangat yang ada di masjid, Assalamualaikum. Masya Allah. Yuk kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Kenapa ibadah terasa berat? Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Syamsul Ma'arif. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa iNews TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu calon penghuni surga. Aminnya kencang. Insya Allah. Yang kami hormati host yang paling ganteng, terutama paling ganteng di rumahnya. Bang Ali, Habib Ali ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bang Ali tadi memberikan sebuah pertanyaan, mengapa ibadah kita ini kok berat banget? Berat aja atau berat banget? Kalau berat banget bahasa Jawa Timurnya itu berat, wabot. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan umat manusia secara fitrah itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah. Secara fitrah sebetulnya kita ini adalah cenderung untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kok begitu mau ibadah rasa-rasanya berat. Saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu suka bangun malam apa kagak? Ngapain bangun malam? Kencing doang katanya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, di sebagian malam, fatahajjat, kita diperintahkan oleh Allah supaya melakukan sholat tahajud. Nafilatal lak, sebagai tambahan untuk kalian. Jangankan sholat tahajud, kadang-kadang yang wajib saja 5 waktu, Bu. Sholat subuh berat apa kagak? Ada yang sholat subuh jam 7. Usolli fardhus subhi rakaataini, kesiangan lillahi ta'ala. Kesiangan pakai lillahi ta'ala. Ada enggak? Ada enggak, Bu? Mana orangnya ini? Au. Mengapa kok jadi berat? Mau sodakoh, kalau kagak punya duit kayaknya ringan. Begitu punya duit, buka dompet, kadang-kadang dilihat dulu ini yang biru apa yang merah nih. Bu, berat apa ringan? Masya Allah. Lalu pertanyaan, mengapa kok jadi berat? Pertama adalah kita ini belum memahami urgensi dari ibadah. Kita belum tahu makna yang sesungguhnya tentang ibadah. Manfaat dan kegunaannya ibadah. Bu, Ibu, sini dong. Ibadah itu apa? Al-ibadatu lughatan. Ibadah secara bahasa itu maknanya ya at-ta'ah, taat, at-tadhallul, rendah diri, al-khudhu, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama secara panjang mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un. Nama yang mencakup lima yuhibbuhullahu wa yardha, atas segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Fi'lan kana au qaulan, baik itu berupa pekerjaan maupun ucapan. Jalian kana au khafiyan, baik itu kadang-kadang yang terang, yang jelas, maupun khafiyan yang samar, semuanya yang dicintai oleh Allah itu adalah bagian daripada ibadah. Hanya kadang-kadang ada ibadah yang mahdhah, langsung kepada Allah, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Ada ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak langsung, seperti kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, mengapa ini? Apa fungsinya kita ini beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Kompak, Bu. Kalau ada orang baca Quran, jawab Allah. Kompak. Coba saya ulangi lagi. Ada yang ngantuk? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
illa liya'budun. Wa ma khalaqtulan orang dadekaken ingsun kata Allah. Al jinna ing jin wal ingsalan ing manusa illa kejaba, tahu kejaba Bu? Kecuali orang mana nih? Oh Karawang. Wajahnya wajah Jawa ini. Kejaba kecuali illa liya'budun untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah itu punya tugas untuk beribadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sebuah kewajiban, tapi ibadah adalah sebuah kebutuhan. Kalau kita butuh kan suka diuber Bu. Bu, kira-kira tiap hari ibu-ibu yang dibutuhkan apa tuh? Sudah ada kata duit. Kalau orang butuh duit suka nyari kemana-mana ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Masya Allah. Demikian pula ibadah. Karena itu sebuah kebutuhan kita. Mestinya harus kita utamakan. Betul? Nah. Yang nomor 2. Kenapa kok kita ini sering males beribadah? Jawaban yang kedua, karena kita belum tahu pahala orang yang melaksanakan ibadah. Coba kalau udah tahu. Urusan dunia saja Bu ya. Kalau udah tahu nih, Bang Ali. Diundang untuk host di Surabaya, honornya 1 M. Masya Allah, duitnya siapa tuh? Duit semua apa campur daun itu? Begitu tahu honornya 1 M, kira-kira langsung pergi, langsung jalan apa nanti-nanti? Masya Allah, semua di cancel. Semua dihentikan karena apa? Tahu honornya. Begitu pula ibadah, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita ini kadang-kadang tidak tahu pahala ibadah. Kalau ibu tahu, ini rahasia jangan ngomong-ngomong Bu ya. Bu, rokaatal fajri. 2 rokaat sholat sunnah fajar. Sholat qobliyah subuh itu khairun, lebih baik minat dunia ketimbang dunia wa ma fiha beserta isi-isinya. Jadi ibu kalau bangun sebelum subuh sholat tahajud, menunggu kedatangan waktu subuh, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat rokaatal fajri. Aslinya rokatani al fajri. Karena diidhofahkan nunnya dibuang. Bacanya rokaatal fajri. 2 rakaat sholat sunnah fajar. Sholat sunnah qobliyah subuh. Itu lebih baik minat dunia dari dunia. Wa ma fiha dan isinya dunia. Masya Allah. Rugi apa kagak yang tidak sholat sunnah fajar? Rugi. Kita tidak melaksanakan ibadah sholat sunnah fajar karena apa? Belum tahu pahalanya. Atau tahu tapi karakter kita ini karakter, mohon maaf, karakter kuli. Kuli itu kalau kerja dapat duit langsung, kalau ditunda nanti 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang males. Padahal pahala itu akan diberikan oleh kita nanti di akhirat. Itu nomor berapa tadi Bu? Nomor 2. Nomor 3 sekarang, nomor 3. Ingat-ingat, catat dong Bu. Ini ujian keluar nih. Di kuis dapat apa?
dapat hadiah umroh nih. Yang nomor 3, kita ini kebanyakan makan. Kebanyakan tidur. Itu yang menyebabkan males ibadah. Orang banyak makan akhirnya tidur melulu. Betul Bu? Akhirnya males ibadah. Apalagi kalau pikirannya adalah pikiran dunyo. Yang dipikirin duit. Itu pasti males ibadah. Kalau sholat hanya 5 menit. Kalau tawaf di mall. Tawaf di mall berapa menit Bu? Masya Allah. Nah yang terakhir ini. Yang terakhir 1 menit lagi. Yang terakhir yang menyebabkan kita males beribadah kepada Allah. Karena kita ini kebanyakan maksiat. Kebanyakan dosa. Dosa kita ini cukup besar. Kalau dosa itu ditampakkan satu dosa berupa bisul. Kita malu ceramah nih. Muka kita bisulan semua. Nah orang melakukan perbuatan dosa itu kotor diri kita. Dan orang yang kotor pasti males untuk beribadah karena Allah adalah Maha Suci. Nah demikian Bang Ali. Ya Allah, bener-bener 4-4-nya kena banget ya. Baik, guru, ada juga yang bilang nih guru, bener gak sih guru? Itu kamu ada ajan, kupingnya ditutupin setan kali ya, gak denger ajan, ada gitu. Lu jangan-jangan nih kebanyakan setan di badannya, maka susah ibadah. Itu bener gak sih guru? Wah, apa tadi pertanyaannya Bang Li? Apakah karena di badan kita ini banyak setan, jadi akhirnya susah untuk ibadah gitu? Setan mah dari dulu udah ada. Udah ada. Jadi Allah menciptakan itu ada tantangan ya. Supaya apa? Memberikan motivasi. Kalau nggak ada setan bagaimana kita bisa hebat ya. Kalau imannya malaikat itu statis. Oh nggak bisa. Kalau kita ini berkembang kalau malaikat kan nggak ada ujiannya tuh ya. Nggak ada tantangannya. Tapi kalau manusia digoda oleh setan. Justru itu untuk meningkatkan kualitas iman. Tapi kalau kalah nggak kuat, ambruk itu. Ambruk kalah bahaya. Ya. Baik terima kasih guru ilmunya Masya Allah ya. Jadi pegangan buat kita semuanya ya. Sehingga akhirnya kita lebih suka ibadah lagi. Jadi tidak terasa berat lagi ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, memaafkan ala Rasul. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Lutfi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Semakin berjalan waktu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Yuk sama-sama kita timba ilmu lagi dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Lutfi dengan tema memaafkan ala Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahlil sidki wal wafa amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, juga para bapak, para ibu yang mudah-mudahan di siang ini Allah limpahkan keberkahan bagi kita semua, amin. Berbicara tentang memaafkan ala Rasulullah, hakikatnya manusia tidak akan terlepas dari berbuat salah. Yang bagaimana dalam satu makalah dikatakan
al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempat hilap dan salah. Naluri manusia pasti pernah berbuat salah. Cuman kesalahannya ada yang langsung kepada Allah, ada yang langsung kepada manusia. Lantas bagaimana kalau seandainya kita pernah berbuat salah? Ketika kita berbuat salah, bahkan orang yang baik itu orang yang mana mengakui kesalahannya. Baginda Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dan orang sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, orang yang mau bertobat. Tetapi konteksnya ketika kita berbuat salah kepada manusia, ini kita harus selesai hak adami. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling memaafkan. Cuman kita harus tahu dulu di sini siapa yang salahnya. Kira-kira kita yang didolimi atau kita yang mendolimi. Kalau kita yang didolimi berarti kita yang berhak memaafkan. Tapi kalau kita yang mendolimi berarti kita yang minta maaf. Cuman akan tetapi ketika kita didolimi biasanya terasa berat memaafkan. Betul apa betul? Bu, kira-kiranya kalau kita disakitin berat gak memaafkan? Kenapa berat? Sakitnya tuh di sini. Betul? Karena kita gak rela orang lain berbuat salah. Karena kita merasa benar sendiri, akhirnya kata maaf terucap dari mulut kita, kita berat. Kalau seandainya kita berpikir bahwa diri ini sering berbuat salah, maka kita akan mudah memaafkan orang lain. Bagaimana baginda Nabi menjadi uswah kepada kita. Akhlaknya luar biasa, bahkan Allah memujinya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya ada pada diri baginda Nabi akhlak yang mulia. Di antaranya akhlak yang mulia yaitu memaafkan kepada orang yang mendolimi. Makanya dalam satu hadis ada 3 yang berat dilakukan menurut manusia tetapi mudah sekali bagi hati yang lembut seperti baginda Nabi. Yang pertama, salah satun kunna hisabai yasiro. Bu, ada 3 perkara yang menurut manusia, ego manusia berat dilakukan tapi mudah buat Nabi. Satu, yang pertama, tu'ti man haromaka. Memberi kepada orang yang memusuhi. Ini kira-kiranya kalau kita memberi kepada orang yang memusuhi berat apa enggak? Berat banget ya. Kita pikir daripada pas kita punya rezeki lebih daripada kita beri kepada orang yang memusuhi, mending yang dekat sama kita. Tapi Nabi mencontohkan. Dengan apa baginda Nabi bisa seperti itu? Al-Quran yang menjawab. Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallah. Kenapa Nabi bisa melakukan seperti itu? Karena hatinya yang lembut. Karena hatinya yang bersih, penuh dengan rahmat Allah. Suatu ketika di Madinah ada pengemis tunanetra yang hobinya mencaci Nabi. Bencinya setengah mati kepada Nabi. Tapi tidak pernah henti. Kebiasaan Nabi tiap hari mau berdagang itu selalu mengasih makanan dulu kepada orang yang tunanetra itu. Ini kira-kiranya kalau kita kira-kiranya bisa apakah kalau itu? Kalau ada yang musuhi kita terus merasa kelaparan, apa yang diomongin keluar dari mulut kita apa? Syukurin loh. Kenapa? Karena hati kita masalahnya tidak lembut.
Tidak takut sama Allah. Bukan takwa yang setinggi-tingginya. Tapi baginda Nabi tiap hari semakin mencaci, semakin membenci, dikasih makannya. Suatu ketika Nabi wafat, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang namanya manusia walaupun nggak melihat, perasaan ada. Betul. Ya, kayak kita makan pas mati lampu, pernah nggak salah makan? Pernah nggak? Sendok masuknya bukan ke mulut, tapi ke telinga, pernah nggak? Ini menandakan insting manusia ada. Ketika Rasul wafat, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Si pengemis itu apa nanya? Ini bukan tangan yang biasanya. Ini tangannya agak kasar karena baginda Nabi lembut, penuh dengan kasih sayang. Dikasih tahu siapa yang biasa memberikan makan. Ternyata ketika dikatakan itulah Muhammad yang sama ini sama nenek dicaci, dimaki, subhanallah. Yang kedua, wata'fu mandolamak. Akhlak mulia baginda Nabi itu memaafkan kepada orang yang berbuat dolim. Berat. Kalau diukur sama nafsu sangat berat. Tapi ketika kita didolimi, ketika kita dibikin kesalahan sama orang lain, maka kita harus berpikir. Orang tersebut sedikit salahnya, banyak benernya. Jadi kita harus berpikirnya satu, orang tersebut sedikit salahnya, banyak benernya. Jangan dipikir banyak salahnya, sedikit benernya. Kalau kita berpikir sedikit apanya, salahnya, banyak benernya, maka hati ini akan ridho. Maka hati ini akan lepas. Bagaimana baginda Nabi mencontohkan, tiap hari baginda Nabi lewat ke depan rumahnya. Ada yang biasa ngelemparin, ada yang biasa buang kotoran, tapi Nabi nggak pernah marah. Bahkan akhlak mulia baginda Nabi, ketika orang tersebut itu sakit, Nabi jenguk, Nabi kasih makan, dan Nabi maafkan. Dan memang ini perintah Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, ketika ada orang yang berbuat salah, maka kita maafkan, wa'fu anhum wastaghfir lahum, dan kita minta ampunan kepada Allah buat orang yang menyakiti kita. Ini ajaran yang dilakukan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seberat apapun memaafkan orang, kita yakini dulu dalam diri kita, kita itu tidak selamanya benar. Betul. Kita ini kodratnya selalu bikin kesalahan. Orang lagi hilaf, maka kita bisa memaafkan. Apalagi baginda Nabi mencontohkan. Yang ketiga wasallu man qati'aka. Menyambung kepada orang yang memutuskan. Ini kadang-kadang gara-gara satu permasalahan, ada keluarga jadi putus keluarga. Betul. Itu ngomongnya seenak karepnya dia. Karena bibir ini kan gak bertulang, wah ngomong seenaknya. Pokoknya sampai hari ini kita gak ada persaudaraan lagi. Kita putus. Lihat dicontohkan baginda Nabi. Walaupun Nabi sudah dikasih tahu sama Allah. Kata Allah, Muhammad, engkau berdakwah kepada orang-orang kafir, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, tetap mereka tidak akan beriman. Tetapi dalam satu hikayat, baginda Nabi tetap mendatangi mereka. Bahkan sampai meninggal Nabi menandangi mereka, menyambung tali silaturahmi, akhlak yang mulianya. Ada yang mengatakan sampai 70 kali mendatanginya. Makanya yuk kita belajar dari kisah baginda Nabi. Nabi hadir menjadi uswah, menjadi tauladan buat kita. Kita jangan berpikir bagaimana kita merasa benar, tapi bagaimana kita merasa salah sehingga kita bisa memaafkan. Kalaupun kedendaman kita pelihara saat ini, rasa dendam, maka yang dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin, dikatakan kalau kita menaruh rasa dendam dalam hati,
bagaikan kita memakan racun. Kita yang makan racun berharap orang yang mati. Makanya yang mati bukan orangnya tapi diri kita sendiri. Hati ini harus diputihkan. Hati ini harus disucikan. Hati ini harus dibersihkan dengan perbanyak apa? Mengucapkan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita lembut, amin. Mudah-mudahan hati kita bersih, amin. Mari kita sama-sama ucapkan istighfar bareng-bareng. Pemirsa, boleh kita sama-sama, ibu kita sama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi jidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada hati kita sehingga kita dijadikan orang-orang yang mudah memaafkan. Amin. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mungkin segitu Bang Ali. Iya guru, ini cuman kadang-kadang ada yang pengen Ali tanyain nih guru. Kadang-kadang di mulut mah udah guru, ya udah pokoknya gue maafin dah gitu kan. Cuman di sini masih ada. Itu tetap nggak boleh guru ya? Itu berarti belum memaafkan. Belum Karena di ya. dalam Al-Quran yang dikatakan memaafkan itu kan yang namanya wal-afu itu bersih. Datang Kembali juga. ke nol gitu kan. Oh. Itu kalau kita dalam mulut doang baru wal kadiminal ghaid kalau dalam surat Al-Imran ayat 134. Belum wal afina anin nas. Kalau yang memaafkan di sini lisannya bersih, hatinya bersih. Dibuang semua rasa kesal, dibuang rasa dendam. Baru itu yang disebut dengan kata maaf. Mungkin Masya gitu. Allah, emang berat banget ya guru ya. Masya Allah, terima kasih guru. Ya baik, memaafkan ini memang berat tapi pahalanya insya Allah luar biasa ya. Yuk kita sama-sama belajar menjadi orang yang pemaaf ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita masuk ke dalam segmen tanya jawab. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial Instagram kita ya. Dan nanti juga yang ada di masjid boleh nanya ya, tapi sabar dulu ya. Ali akan mengangkat satu pertanyaan dari media sosial kita. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Kiai Fikri Haikal MZ yang pertama ya. Ini guru datangnya dari @farah. Haknya banyak banget ini ya. Farah gitu ya. Ya hanya ada 4 ini ya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memiliki rasa cinta terhadap seorang pria. Waduh. Bahkan kami telah berjanji untuk melengkapi ibadah kami dengan menikah. Ya. Namun hingga sekarang sudah lebih dari 7 tahun. 7 tahun kami belum kunjung nikah katanya. Lah ini niat doang ini mah ya. Apakah saya harus bertahan atau melepaskan? Terima kasih. Aduh, Masya Allah, Kiai silakan. Baik, pertanyaan dari saudari Farah ya Farah, kali. iya. Farah, mudah-mudahan persoalannya tidak terlalu parah. Amin. Begini Mbak Farah, mudah-mudahan menyaksikan tayangan ini. Saya melihat mestinya diajak ngomong saja tentang calon suami, diingatkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas ibadah dalam merajut tali rumah tangga. Kalau memang diingatkan masih juga santai-santai saja, ya sudah, bismillah tinggalkan. Dan saya yakin Mbak Farah juga di luar sana Allah
pasti akan memberikan jodoh yang terbaik. Tetapi pesan saya buat Mbak Farah dan pemirsa yang dalam rangka kaitannya mencari jodoh, Nabi sudah mengingatkan, nikahilah pasanganmu karena 4 perkara. Tunkahu mar'atu li'arba'in. Nikahilah pasanganmu karena 4 sebab. Pertama, karena kecantikannya. Ini Nabi yang ngomong nih, boleh nyari pasangan yang paling cakep, yang paling gagah, yang paling tampan, boleh. Nabi ngajarin, Nabi nyuruh. Yang kedua, karena kedudukannya, boleh. Nyari yang karir misalnya, ekonominya mapan, segalanya serba ada, boleh. Nabi ngajarin. Yang ketiga kata Nabi, carilah pasangan yang sesuai dengan keturunan. Cari yang keturunannya priai. Cari yang keturunannya baik-baik. Yang keempat kata baginda Nabi, carilah pasangan yang seagama. Kalau 4-4-nya ada, ini ideal, pasangan ideal. Neng Farah balik lagi ke persoalan. Kalau 4-4-nya ada sama pasangannya, ajak ngomong dulu. Kalau 4-4-nya ada, nih calon pasangan ideal. Cuma kan kayak begini jenis makhluk langka. Iya benar Guru. Ganteng, cakep, mapan, keturunan baik-baik, agamanya kuat. Nih kayak begini jenis makhluk langka nih. Susah, nyari jarum ditumpukan jerami, keder. Lah kalau nggak kekumpul 4-4-nya bagaimana? Nabi garis bawah itu. Fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilih yang agamanya kuat. Nah balik lagi ke persoalan yang Farah nih. Kalau orang ngulur-ngulur, nyari-nyari alasan, nggak sesuai dengan komitmen, wallahu a'lam, mudah-mudahan saja nilai-nilai ajaran agamanya kuat. Tapi mbok yao, orang kalau sudah keluar dari komitmen biasanya tidak amanah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Guru bener banget itu ya. Diurut pelan-pelan dan udah ketangkep tuh jawabannya ya. Niatan baik jangan ditunda-tunda ya. Kalau niatan buruk ditunda sampai nggak ngerjain. Iya gitu kali ya. Baik Guru, ini yang selanjutnya kita kasih kesempatan. Oh udah pengen nanya nih, silakan. Iya Umi, yuk. Jangan lupa nama ya. Majelis Taklimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Nurul Akbar dari Kerawang. Ya. Saya mau nanya Pak Ustadz, Ya. apakah dengan lupa menunaikan ibadah sholat itu termasuk lalai terhadap cinta kepada Allah? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Namanya tadi siapa Neng? Ibu siapa? Sania. Oh iya oke baik. Ibu Tania. Sania dari Majelis Taklim Nurul Akmal Akbar Karawang. Bapak Ibu saudara-saudara, melalaikan kewajiban yang diperintah oleh Allah, di antaranya adalah melaksanakan ibadah sholat. Ini merupakan bentuk dari melalaikan cinta Allah kepada kita hambanya. Bukankah keberadaan kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Salah satu dari sekian banyak ibadah kewajiban kita mendirikan sholat. Ada loh orang sampai punya prasangka kayak begini. Gua rasa-rasanya kalau sembahyang rezeki gua seret. Tapi kalau gua los aja, bablas, rezeki lancar. Setan paling demen sama yang begitu tuh. Mungkin saja ada orang yang makin jauh dari ibadah,
makin jauh dari cinta Allah, makin melalaikan cinta Allah, makin luar biasa hartanya. Uangnya banyak, jabatannya kemudian meningkat tajam, koneksinya kemana-mana, ada kayak begini nih. Tapi ketahuilah, semua yang dia dapat itu jangan-jangan istidraj. Apa itu istidraj? Kebahagiaan semu yang diberikan cuman untuk ngulur-ngulur. Apa sebabnya? Dia melalaikan cinta Allah untuk beribadah. Salah satunya sholat tadi. Makin ditinggalin sholat, rezeki makin banyak, karir makin moncreng, jabatan di kantor naik. Makin meninggalkan sholat, makin ngikutin itu semua. Hati-hati yang kayak begini nih. Dan ini merupakan melalaikan cinta Allah kepada kita. Makin ditinggalkan, makin ngikutin harta, kedudukan dan sebagainya. Ketahuilah, jangan sampai itu semua menyebabkan kita istidraj. Makin melalaikan cinta Allah, makin jauh dari Allah, makin meninggalkan ibadah. Uang banyak, jabatan naik, jangan-jangan istidraj. Apa itu istidraj? Diambil, dikedet, kagetan. Lagi enak-enaknya nikmatin duit banyak, boleh korupsi, digerebek sama KPK. Ada nggak yang begitu tuh? Banyak. Lagi enak-enaknya nikmatin duit, sumbangan dari orang-orang buat ngelola pesantren, ngelola masjid, nggak taunya ditilep, rumahnya hangus, kebakar. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Lagi enak-enaknya nikmatin uang banyak karena nipu orang, anak atau istrinya kena penyakit yang nggak sembuh-sembuh, menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran, istidraj. Karena itu jangan sampai melupakan kewajiban kita untuk beribadah, di antaranya sholat 5 waktu. Sebab itu merupakan bentuk dari melalaikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemaksiatan, pelanggaran yang kita lakukan karena meninggalkan kewajiban kita, sedikit demi sedikit pada akhirnya itu akan menutup mata hati kita. Kalau mata hati sudah tertutup, berkarat hati kita, susah untuk balik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu mencintai Allah, menggapai cinta Allah, jangan sampai melalaikan segala macam kewajiban yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guru, jawabannya Masya Allah. Dan kita akan lanjutkan untuk media sosial lagi ya, yang ada di Masjid Sabar dulu ya. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Baik, ini kita sudah pilihkan dari Ardan Muhammad, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika saya merasa kecewa dengan hidup, apakah saya sudah menjauhi Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar? Apakah saya perlu bertaubat katanya? Silakan guru. Ya, ini pertanyaan dari Bang Ardan Muhammad. Ardan Muhammad. Apa tadi kecewa? Kecewa dengan hidup. Jadi dia Masya tidak terima Allah. dengan ketentuan Allah, mungkin seperti itu ya. Apakah saya sudah menjauhi Allah tanpa sadar katanya? Iya, ibu-ibu pernah kecewa tiap hari. Jadi kecewa akan hidup ini artinya kita kurang dalam menerima qadha dan qadarnya Allah. Allah. Kurang menerima ketentuan dan ketetapan Allah. Padahal Allah telah memberikan kepada kita semua itu adalah yang terbaik, Bu. Bu, misalnya, ibu nyesel nggak dengan suami yang sekarang ini? Dulu kayaknya hebat, sekarang begitu sudah punya anak 2, kayaknya kok kerjaannya kagak maju-maju malah melorot. Ada yang nyesel nggak?
Begitu lihat dulu yang pernah ditolak ngelamar yang pertama, itu ternyata sekarang luar biasa. Ketemu. Nyesel dah kayaknya gua. Ada yang begitu, Bu? Ya. Enggak boleh nyesel. Jadi yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, itulah yang terbaik sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Tidak selalu yang bagus, yang besar, yang mewah itu enak. Bu, saya kasih contoh, Bu. Ini ada orang Tanah Abang baru dapat gusuran. Suaminya beliin sepatu bininya. Duitnya banyak, lalu ke mall yang paling besar tuh di Tamrin. Ya, enggak make nanya lagi. Padahal selama hidupnya kagak pernah dia beliin sepatu bininya. Ukuran kaki bininya itu 36. Dia beli sepatu harganya 10 juta. Sepatu 10 juta. Ukurannya 41. Begitu dibawa pulang, disuruh pakai. Padahal ini 10 juta loh, 10 juta sepatu. Ternyata kakinya ukuran 36, sepatunya 41. Begitu dicoba, apa kata cucunya? Ini mah sepatu buat boncengan bisa. Artinya sesuatu yang bagus kalau tidak cocok dengan ukuran kita juga percuma. Nah yang sekarang suami ibu itu yang cocok itu. Nggak boleh nyesel. Nyesel deh sama hidup ini. Siapa yang diseselin? Suami. Ada nggak begitu? Nah artinya segala sesuatu itu harus kita terima. Nah bagaimana apakah kita harus bertaubat? Urusan taubat itu kita melakukan maksiat atau tidak bermaksiat, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian semua dengan taubat yang betul-betul. Jadi itu perintah. Menurut ahli usul fikih ya, perintah ini pertama tajibut taubatu alad dawam. Perintah kewajiban taubat itu alad dawam, selama-lamanya, enggak pakai nunggu. Saya mau taubat nunggu kalau berbuat dosa dulu, enggak boleh. Enggak boleh. Yang nomor 2, tajibut taubatu alal faur. Kewajiban bertaubat itu harus dilakukan seketika, secepatnya, jangan sampai menunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Andai saja, seandainya melakukan kesalahan itu langsung akan diampuni oleh Allah. Tetapi walaupun tidak pernah melakukan kesalahan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari tidak kurang bertaubat kepada Allah 80 kali. Dalam riwayat lain 100 kali itu minimal. Kalau kita berapa kali bertaubat kepada Allah? Padahal dosa kita banyak. Artinya apa? Kita senantiasa tiap hari harus bertaubat kepada Allah, baik sedang melakukan dosa atau pernah melakukan dosa atau tidak melakukan dosa. Masya Allah, waduh ini harusnya kita catat nih ya, banyak banget ilmu hari ini nih ya. Nyesel kan nggak nyatet kan, nggak baca catatan ya. Aduh, baik guru, satu pertanyaan lagi guru dari majelis yang ada di masjid. Ya oke silakan. Ibu jangan lupa ya nama sama majelis taklimnya. Silakan. Ya di balik face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juju Juharia dari Juju Juharia. Juju Juharia. Ya, dari Majelis Taklim Nurul Akbar Lukbango Kerawang.
Iya. Ustadz saya mau nanya, Iya. iman kan turun naik. Apakah ini menjadi salah satu alasan untuk menunda-nunda ibadah? Lalu bagaimana caranya untuk tidak menunda-nunda ibadah lagi? Ah, ini maunya Bu Juju ini. Jadi kita ini nggak boleh menunda-nunda untuk beribadah kepada Allah. Memang secara teori keimanan manusia itu yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang turun. Kalau sedang nggak punya duit, kadang-kadang iman kita ini tambah. Wiridannya panjang, sholatnya lama. Tapi kalau sedang punya duit, Masya Allah, kadang-kadang sholat duhur lupa. Ada yang sebaliknya, ketika kita punya uang, justru kita ini semakin taat kepada Allah. Kalau nggak punya duit malah males ibadah kepada Allah. Jadi ada orang yang kadang-kadang punya duit banyak semangat, kadang-kadang malah yang nggak punya duit malah ibu-ibu pilih mana? Pilih punya duit apa kagak punya duit? Duit. Pilih yang semangat beribadah, baik punya duit maupun tidak punya duit. Jadi tidak boleh untuk alasan, ini iman manusia kan bisa tambah, bisa turun. Kalau begitu boleh dong kita bermaksiat. Boleh dong menunda. Itu tidak boleh. Manusia harus berusaha, ikhtiar. Supaya apa? Iman kita ini selalu tambah. Nggak boleh, biarin aja deh turun. Emang konsepnya begitu. Nggak boleh begitu. Seperti ya. Sudah selesai. Ya baik Guru, terima kasih jawabannya. Terima kasih juga dan terus kirimkan pertanyaan Anda ke Instagram kita @cahayahati_ainews ya. Nanti kita akan sikapi apabila pertanyaan tersebut sesuai dengan tema kita. Baik, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Syam. Kita akan ngaji bersama beliau. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Yuk sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 يا رب العالمين. Ibu-ibu kasih semangat ngaji yuk. Nah gitu dong, langsung disambut, langsung dibuka Al-Qur'annya. Lanjutan bacaan kita kemarin ya dari surah Al-Fath ya, Al-Fath yang dimulai dengan inna fatahna laka fatham mubina, udah sampai ayat 4 kemarin. Hari ini kita sudah masuk ke ayat ke-5. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu dari mana, Bu? Dari Karawang. Majelis Taklim? Perasaan mukanya nggak berubah. Ini yang kemarin ya. Tinggal ganti jilbab aja ya. Subhanallah. Sehat ya, Bu ya? Semangat ya, Bu ya? Semangat. Walaupun siang-siang begini kita tetap belajar Al-Qur'an. Orang beriman itu kata Al-Qur'an fa idza faraghta fansab. Selesai satu, lanjut ke yang lain. Jadi ibu tidak boleh lepas dari ibadah, Bu. Selesai satu ibadah,
menuju ibadah yang lain. Ke Ainus, ke Cahaya Hati, ibadah bukan? Ibadah. Kenapa? Keluar dari rumah bismillah. Ya, diakhiri dengan alhamdulillah. Pulang dari sini langsung bikin kopi untuk suami, ibadah bukan? Ibadah. Habis bikin kopi sama suami, ngajarin anak ngaji, ibadah bukan? Ibadah. Jadi orang beriman itu ndak boleh lepas hidupnya dari ibadah. Fa idza faragta fansab, selesai satu langsung ibadah yang lainnya lagi. Habis sholat langsung tersenyum kepada orang, ibadah bukan? Ibadah. Mau bobo baca bismillah dulu. Bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma ahya wa amutu. Ada dua riwayat. Ibadah tidurnya? Tidurnya beribadah. Tapi kalau nonton sinetron ketiduran tidak ibadah tidurnya. Jadi pakai bismillah dulu baru tidur. Sama hari ini. Niatnya ibadah supaya apa? Dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Alhamdulillah. Termasuk yang paling berani beribadah hari ini yang duduk di depan. Yang dikorbankan sama teman-temannya. Nah, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Ibu Rokia. Ibu Panggilnya Rokia. Kia. Ibu Kia. Ya. Kenapa bukan Ibu Rukiah? Kenapa Rokiah? Ya nggak tahu. Gitulah orang tua kasih namanya. Subhanallah. Ibu Rukiah, Ibu Rokiah atau Ibu Kia. Ya kalau lahirnya zaman sekarang pasti manggilnya Kiki, Ibu Kiki gitu kan. Masya Allah. Ada yang manggil Ibu Kiki enggak? Enggak. Enggak ada, Ibu Kia gitu ya. Insya Allah. Silahkan dibuka Al-Qurannya Bu. Surah Al-Fatih ayat 5. Liyudkhilal mu'minin. Begitu pula jamaah yang ada di rumah. Silahkan dibuka Al-Qurannya bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anak, bersama dengan pasangannya. Insya Allah sebaik-baik daripada manusia adalah yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran, lagi mengajarkan Al-Quran. Kita hari ini tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih fasih, tidak ada yang lebih hebat. Semuanya sama-sama belajar. Insya Allah huruf per huruf, ayat per ayat, insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi ngaji itu dibuka mulutnya Bu. A'udzu, jangan a'udzu. Tapi a'udzu jelas. A'udzu billahi minasy syaitan, bukan syai tapi syaitanir rajim. Lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita lanjut ayat 5 langsung. Ibu Kia. Liyudkhila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salah satu arti atau makna daripada tasydid itu syiddah, itu tekanan. Jadi a'udzu billahi minas ditekan situ. Jangan ya jangan lemes, tapi minasyaitonir, ada tekanan karena syiddah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Iya. Min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Ya, kita sama-sama lihat ya. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat
jannatin tajri min tahtihal anhar. Boleh berhenti di situ. Boleh diulang dari jannatin, boleh diulang dari tajrimin, boleh juga dari min tahtiha seperti tadi Ibu Kia praktekkan. Apa yang harus kita perhatikan? Ada huruf dal. Liyudkhilah, dal qalqalah. Jangan liyudkhilah tapi pakai e. Liyudkhilah, liyudkhilah, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati. Mu'minin itu pakai hamzah, Bu. Mu'minin, mu'minat, mu'minin, mu'minat itu pakai huruf hamzah, bukan pakai huruf ain. Jadi jangan liyudkhilal mu'minina wal mu'min, salah. Tapi mu'minina wal mu'minat, beriman, bukan beriman tapi beriman. Jannatin, berdengung. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Boleh berhenti di situ. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Ya, ada beberapa dengung yang diperhatikan. Jannatin, nun tasydid berdengung. Jannatin, tanwin ketemu dengan ta, ikhfa. Tajri min, tahan lagi, berdengung lagi. Min tahtihal anha, nun ketemu dengan ha, jangan anha tapi anharu khalidina fiha. Ya. Wa yukaffira, fa, coba semua, fa, fa, fi, fu, baf. Fa itu gigi atas ketemu dengan bibir bawah. Fa. Bukan bibir atas dengan bibir bawah. Fa. Tapi fa pakai gigi, Bu. Fa. Fa fi fu. Ya jangan pa pi fu. Nggak ada huruf P dalam Al-Quran. P itu nggak ada dalam huruf Arab. Jadi fa. Fa fi fu. Fu fan fani fafna minal mufni. Ma fi fan fani fa. Fa fi fu. Ya. Wa yukaffirah. Ya. Wa kana dzalika 'indah, nun ketemu dengan dal. 'Indallahi fawzan 'azima. Bang Ali. Lama kita nih nggak ketemu ya. Liyudkhilah. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الله خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Iya, indah. Dia berdengung situ. وكان ذلك عند الله. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Allah. Kita lanjut ke ayat ke-6. Silahkan Ibu Kia. Wa yu'adzibal
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله. Berhenti aja di wal musyrikat Bunda. Jadi wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Berhenti di situ baru ulang. Wal musyrikina wal musyrikati billahi dhanna as-saw' ya alaihim dairatus saw'. Coba wa yu'adzibal munafiqin. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. Allah. Jadi kalau wal musyrik tadi benar kata apa yang disampaikan Ibu Kia. Kalau berhenti huruf ta itu ada desisnya sedikit tapi jangan terlalu banyak. Jangan wal musyrikat terlalu banyak. Jangan juga tidak ada wal musyrikat. Tapi ada tapi sedikit. Wal musyrikat sedikit aja ya. Terus Bunda wal musyrikin wal musyrikati dzanni. Masih mau panjang sedikit lagi. Jadi itu bisa sampai 6 harokat. Dzan ya, panjang itu. Wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhanna as-saw'. Ya, Bunda Kia, lihat sini Bunda Kia. Wal musyrikin wal musyrikati dhannina 1, 2, 3, 4 sampai 6 Bunda, 6 sampai 6 ya. Wal musyriki, lihat saya wal musyrikin wal musyrikati dhannina ya. Dengerin hitungan saya 1, 2, 3. Wal musyrikin wal musyrikati 1, 2, 3, 4, 5, 6 billahi dhanna as-saw'. Iya, bisa kan? Ya, tapi harus ada di nunnya itu karena dia tasydid maka dia berdengung dulu, ya. Tahan dulu situ. Karena dia ada tasydidnya. Wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Wah, kalau ayat ini dibaca subuh-subuh baru imamnya nadanya begitu, ya Allah. Nah ini ayat tentang azab, diadab orang musyrik laki-laki perempuan, diadab orang munafik laki-laki perempuan. Jadi tidak cocok pakai lagu-lagu ceria di sini, pakai nada-nada sedih. Kenapa? Karena berbicara tentang adabnya Allah Subhanahu wa taala, laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba Bunda, udah bagus banget. Ya, lanjut. Alaihim. Alaihim dairatus saw'.
Nah, itu panjang juga. Ya, terus wa ghadibal وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم wa a'adda lahum jahannam. Wa a'adda, ada hamzah, ada ain. Wa a'adda. Nah, Bunda yang di depan yang pegang mic-nya 2. Ibu, Bu. Ibu coba Bu. Ibu mic-nya 2 itu loh Bu. Coba Ibu. Nah, coba wa a'adda dari wagod dari waghadiballahu alaihim. Silakan Bunda. Waghadibah yang tadi barusan dibaca. Lihat. Ketemu enggak? Pasti enggak ketemu. Ketemu enggak? Waghadiballahu alaihim. Ada? Ada. Ya, silahkan. Di dalam facialnya Bu, mic-nya. Mic-nya di dalam facial. Mic-nya di dalam itunya tuh. Ini Bu. Ya. A'udzubillah. A'udzu dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. Fatal itu Bu. Masa orang musyrik dikasih jannah? Jannah artinya surga, turut tolak balik sama jahannam. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Iya. Wa sa'at masira. Masya Allah. Ibu Karawang ini bagus ngajinya, Masya Allah. Ya, kita selesaikan satu ayat lagi. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, oke? Walillahi junudus samawati wal ard. Semua, 1, 2, 3. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu azizan hakima. 1, 2, 3. Wa kana Allahu azizan hakima. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tidak termasuk yang disebutkan di dalam ayat 6 ini, yang mana mereka mendapat murkanya Allah. Dan semoga kita termasuk di ayat yang kelima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Amin, dan ya juga Allah. Diampuni segala dosanya. Amin. Insya Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini Bu, bersama dengan jamaah ada di rumah, begini pula nanti Allah kumpulkan kita di Jannatul Firdaus. Amin ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz Syam ilmunya, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bapak Ibu para pemirsa yang saya cintai, karena itu beraktivitaslah sebagaimana mestinya, berbuatlah sebagaimana harusnya, tetapi segala perbuatan kita di alam dunia ini jangan sampai melalaikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, berkarya silakan saja, tapi jangan semua itu menyebabkan kita lalai dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita tidak lain dan tidak bukan hanya menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV, Bapak Ibu, pada dasarnya agar hati kita mudah memaafkan, maka kita harus pintar merasakan bahwa diri kita juga sering berbuat salah. Oleh karena itu akan timbul rasa ingin memberikan maaf kepada orang lain. Ketika kita memaafkan orang lain, tidak akan ada yang hilang dalam diri kita. Kita
jadilah seperti pohon yang berbuah. Ketika dilempar malah memberikan buah yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan hati kita lembut dengan rahmat Allah dan kita menjadi orang pemaaf seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lil jalalikal karim wa azim sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Fikri Haikal MZ, Kiai Samsul Ma'arif, Ustadz Lutfi, Ustadz Syam dan Nadia Hawashi. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh pemirsa di rumah dan seluruh pemirsa yang hadir di dalam masjid saat ini. Terima kasih juga sudah menyaksikan dari awal sampai akhir dan Ali sedikit ingin menginformasikan kembali tentang protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja ya. Saya Ali Zainal Dodiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar